Halo guys, selamat datang kembali di Mahir Gadget. Kali ini kita akan bandingkan dua smartphone dari dunia yang berbeda, yaitu Poco F2 Pro versus iPhone SE 2020. Bisa dikatakan ini adalah komparasi yang mudah banget, karena kedua smartphone ini membawakan beberapa hal yang bertolak belakang, sehingga kebanyakan dari kalian tidak akan bingung memilih di antara keduanya. Seperti sistem operasi Android versus iOS, yang mana kita tidak bisa menentukan mana yang lebih baik, karena ini lebih ditentukan oleh kebutuhan dan selera masing-masing. Kemudian dari segi spesifikasi yang dibawakan, Poco F2 Pro dilengkapi dengan spesifikasi yang kekinian. Beda halnya dengan iPhone SE yang hanya mengandalkan spesifikasi yang terbilang biasa saja. Seperti kamera dengan megapiksel yang rendah, layar kecil dengan resolusi HD, RAM yang terbilang kecil, dan lain-lain. Kemudian dari segi dimensi dan desain, bedanya udah kayak antara bumi dan langit. Nah kalau gitu, kenapa review ini mesti dibuat? Iya, meskipun banyak hal yang bertolak belakang, tapi kedua HP ini punya kesamaan dalam satu hal yang sangat penting, which is price. Kedua smartphone ini memiliki harga yang tidak terpaut jauh. Sebenarnya sih nggak bisa dibilang setara juga, karena dengan harga yang sama, kalian akan mendapatkan internal storage dengan kapasitas 4 kali lipat pada salah satunya. Jadi yang mau saya katakan, dengan budget 8 juta rupiah, kalian bisa dapatkan salah satu dari kedua HP ini. Dan kalau dibandingin iPhone-iPhone lain, ini adalah iPhone dengan selisih harga paling kecil. Jadi video review ini dibuat untuk kalian yang penasaran gimana sih iPhone murah kalau dibandingin dengan HP Android di kelas yang sama? Atau ada beberapa dari kalian pengen hijrah dari sistem operasi Android ke iOS dan sebaliknya? Maka dari itu, untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini sampai selesai. Pertama-tama kita bahas dari desainnya. Dalam hal ini pembawaannya beda banget. iPhone memiliki desain jadul dengan dimensi yang kompak dan ringan, sedangkan Poco F2 Pro membawakan desain kekinian dengan dimensi yang bongsor serta bobot yang berat. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan iPhone SE adalah adanya sertifikat anti-air IP67 dan ukuran yang nyaman banget buat digenggam. Sedangkan kekurangannya masih menggunakan desain jadul dengan bezel super tebal di bagian atas dan bawah. Saya bilang super tebal karena sepertiga dari bagian depan HP ini adalah bezel. Beda banget sama bezel pada Poco F2 Pro yang hanya memakan 13% dari bagian depan. Kelebihan lain yang dimiliki Poco F2 Pro adalah hadirnya headphone jack yang makin langka di rentang harga ini. Intinya di sini kalian dihadapkan dua pilihan. Pertama, HP yang sudah anti air dengan ukuran yang kecil dan ringan, atau HP dengan desain lebih modern dan dilengkapi headphone jack. So, decide by yourself. Untuk pembahasan layar, sepertinya sudah jelas di sini bahwa Poco F2 Pro unggul hampir dari semua sisi. Bukan berarti kualitas layar iPhone SE kurang baik, melainkan Poco F2 Pro menggunakan layar yang lebih disukai mayoritas orang. Apa aja kelebihan layar Poco F2 Pro dibandingkan iPhone SE? Yang pertama adalah layar AMOLED versus IPS LCD. Sudah tidak diragukan, kontras pada layar AMOLED lebih baik daripada IPS LCD yang tidak bisa menampilkan warna hitam dengan sempurna. Sedangkan warna hitam pada layar AMOLED benar-benar pekat. Kedua, layar yang lebih luas, 6,67 inch versus 4,7 inch. Dengan ukuran layar yang lebih luas, maka pengalaman nonton video, main game, dan lain-lain jadi lebih nyaman dan memuaskan. Ketiga, aspek rasio yang lebih populer saat ini, 20:9 versus 16:9 pada iPhone SE. Jadi selain layar yang lebih luas, aspek rasio ini lebih cocok untuk multimedia, seperti nonton film yang mayoritasnya widescreen atau main game, karena memberikan space yang luas untuk meletakkan tombol-tombol pada game dan masih menyisakan pandangan yang luas. Kelebihan yang keempat, tingkat kecerahan yang lebih tinggi, 800 nits versus 600 nits pada iPhone SE. Jadi dalam kondisi terik matahari, Poco F2 Pro sedikit lebih nyaman dibanding rivalnya. Dan kelebihan terakhir pada layar Poco F2 Pro adalah ketajamannya, Full HD Plus versus HD. Kalau kita bandingkan jumlah piksel pada kedua layar ini, maka perbedaannya jauh banget. 2,5 juta piksel pada Poco F2 Pro dan 1 juta piksel pada iPhone SE. Atau bisa disingkat 2,5 megapiksel versus 1 megapiksel. Jadi Poco F2 Pro memiliki jumlah piksel 159% lebih banyak dibandingkan iPhone SE. Jauh banget ya. Tapi jangan lupa keduanya punya ukuran layar yang jauh berbeda. Dengan resolusi Full HD Plus pada ukuran layar 6,67 inch, kerapatannya adalah 395 pixel per inch. Dan dengan resolusi HD di layar yang berukuran 4,7 inch, maka setiap inch kebagian 326 pixel. Jadi kalau kita bandingin pixel per inch-nya, hasilnya tidak begitu jauh, menjadi 21%.
Sedangkan iPhone SE hanya unggul dari satu sisi dalam pembahasan layar, yaitu akurasi warna. iPhone SE mampu menampilkan warna dengan sangat akurat, dan ini jika kita menonaktifkan fitur True Tone. Mengaktifkan True Tone akan membuat warna pada layar iPhone menyesuaikan ambient light di sekitarnya, dengan tujuan agar lebih nyaman dipandang dalam kondisi yang berbeda, tapi efeknya adalah warna yang tidak konsisten. Ketahanan baterainya juga jauh banget, dari kapasitasnya aja udah beda jauh, 4700 mAh versus 1800 mAh. SOT yang biasanya saya dapetin dari Poco F2 Pro adalah 7-9 jam, dan 4-5 jam pada iPhone SE. Saya uji kedua smartphone untuk nonton YouTube selama 2 jam dengan jaringan dan tingkat kecerahan yang sama. Poco F2 Pro hanya berkurang 8%, sedangkan iPhone SE berkurang 21%. Untuk main PUBG selama 2 jam dengan grafik smooth dan framerate ekstrim, Poco F2 Pro berkurang 35% versus 72% pada iPhone SE. Jadi bisa disimpulkan ketahanan baterai pada Poco F2 Pro 2 kali lipat lebih baik daripada iPhone SE. Tidak cukup sampai di situ, Poco F2 Pro juga unggul dalam hal pengisian daya. Dengan charger bawaan 30 watt bisa mengisi daya sampai penuh dengan durasi kurang lebih 1 jam. Sedangkan iPhone SE butuh waktu 2 jam lebih dengan charger bawaan 5 watt. Untuk kualitas speakernya mungkin kalian beranggapan bahwa iPhone SE lebih baik dibandingkan Poco F2 Pro karena sudah menggunakan stereo speaker. Tapi nyatanya kualitas suara dari Poco F2 Pro lebih baik dengan suara yang lebih keras dan clarity yang lebih baik. Padahal speakernya masih mono. Vibration pada kedua HP sudah baik, tapi saya rasa Taptic Engine pada iPhone SE lebih baik dari rivalnya, dengan getaran yang lebih enak dan satisfying. Jika kita perhatikan pembahasan dari awal sampai di sini, sudah banyak terlihat perbedaan-perbedaan yang signifikan dari kedua HP. Tapi itu tidak berlaku pada pembahasan performa, karena kedua HP ini memiliki performa yang sama-sama bagus. Poco F2 Pro menggunakan chipset kelas atas dari Qualcomm, sedangkan iPhone SE menggunakan chipset yang sama dengan iPhone 11 series. Sudah jelas keduanya memiliki performa yang bagus banget. Buat main game PUBG saya tidak merasakan perbedaan di antara keduanya. Masing-masing bisa menjalankan game dengan mulus tanpa hambatan. Pada game Genshin Impact, keduanya mendapatkan grafik medium secara default, tapi bisa kita ubah ke highest 60 fps dan berjalan mulus walaupun keduanya terasa agak panas. Untuk penggunaan sehari-hari, membuka aplikasi pada kedua HP juga instan. Kadang-kadang Poco F2 Pro lebih cepat dan kadang-kadang sebaliknya. Jadi dalam masalah performa, kedua HP ini sudah baik. Sekarang kita bahas kameranya. Poco F2 Pro bukan hanya superior dari segi hardware, tapi memiliki fitur-fitur yang tidak tersedia di iPhone SE, seperti mode manual, night mode, perekaman video 8K, dan kompatibel dengan Google Kamera yang bermanfaat untuk pengambilan foto di kondisi low light. Tapi pada komparasi kali ini, mayoritas foto yang saya ambil menggunakan mode auto pada keduanya. Kedua HP memiliki karakternya masing-masing. Hasil dari Poco F2 Pro sering memiliki efek warna ungu, seperti yang kalian lihat di sampel ini. Sedangkan masalah ini tidak hadir di iPhone SE. Hal ini sudah saya sebut pada review Poco F2 Pro dan bisa diatasi dengan mengurangi efek tint pada foto. Masalahnya, hasil jepretan dari Poco F2 Pro sering mengalami hal yang sama. Masa kita mau edit terus kan malas juga. Seperti sampel ini, bisa kita lihat hasil foto dari iPhone SE memiliki warna yang lebih natural dan lebih enak dipandang. Jadi dari segi warna, iPhone SE lebih unggul dibandingkan Poco F2 Pro. Sebagai catatan, hasil foto dari iPhone tidak selalu memiliki warna yang akurat. Walaupun begitu, warna yang dihasilkan lebih enak dilihat dan sesuai dengan harapan kita. Untuk dynamic range-nya, maka iPhone unggul lagi, karena bisa menghasilkan foto dengan exposure yang lebih seimbang antara highlight dan shadow. Bisa kita lihat di sampel ini hasil pada Poco F2 Pro overexpose di bagian pintu kaca dan lampu-lampu yang ada di dalam. Sedangkan iPhone SE menghasilkan foto dengan dynamic range yang lebih tinggi dan lagi-lagi warna yang lebih akurat. Kalau dilihat dari segi ketajaman, maka sensor 64 MP pada Poco F2 Pro siap buat diajak tempur. Kita mulai dari mode 16 MP dulu. Pada sampel ini bisa kita lihat detail antara 16 MP versus 12 MP terbilang setara. Hanya saja, sharpening pada Poco F2 Pro agak agresif, sehingga memberikan kesan foto yang lebih tajam. Kalau kita tambahin sedikit sharpening pada hasil iPhone SE, maka detail yang didapat terlihat sama. Nah, misalkan kita aktifkan mode 64 MP, maka Poco F2 Pro jelas lebih unggul dengan detail yang lebih baik. Mengaktifkan mode 64 MP juga memiliki dua keunggulan dibandingkan mode 16 MP biasa, yaitu detail yang lebih baik dan tekstur yang lebih natural. Jadi kalau dari segi ketajaman foto, maka Poco F2 Pro unggul di bidang ini.
Pada kondisi low light, jika kita mengandalkan mode auto, maka iPhone SE lebih baik, dengan foto yang lebih terang dan detail yang lebih baik. Hal ini bisa didapatkan karena sensor 12 megapiksel pada iPhone SE memiliki ukuran piksel yang lebih besar, 1,22 versus 0,8 pada Poco F2 Pro. iPhone SE juga punya optical image stabilizer yang bermanfaat untuk mengurangi getaran tangan kita saat mengambil foto, sehingga shutter speed yang didapat bisa lebih lama. Beda cerita kalau kita aktifkan mode malam pada Poco F2 Pro, maka kualitas hasil fotonya meningkat dan lebih baik dibandingkan foto dari iPhone SE. Dynamic range-nya lebih tinggi dan noise juga lebih terjaga. Tapi kalau masalah warna, iPhone tetap juara. Tidak lupa Poco F2 Pro memiliki nilai plus, yaitu hadirnya kamera ultrawide dan kamera makro, yang bisa berguna dalam keadaan tertentu. Seperti ketika saya ingin melihat debu di modul kamera Redmi Note 9 Pro. Jujur aja ketika saya lihat langsung, debu ini nggak begitu kelihatan. Tapi waktu coba pakai kamera makro, debunya jadi kelihatan banget. Untuk kamera depan, hasil dari iPhone SE lebih baik hampir dari semua sisi. Warna, tekstur, detail, begitu juga kontrasnya, lebih pas dan nggak berlebihan seperti hasil Poco F2 Pro. Ini adalah bukti bahwa spek bukan segalanya. Yang tertulis mungkin 20 megapiksel versus 7 megapiksel, tapi hasil berkata sebaliknya. Poco F2 Pro hanya unggul dari segi field of view, yaitu memiliki sudut pandang yang lebih lebar sehingga lebih cocok buat selfie bareng teman-teman. Tapi kalau kalian butuh HP untuk mengambil foto astrofotografi, maka Poco F2 Pro adalah pilihannya, karena memiliki mode manual dan support Google Kamera. Foto ini diambil menggunakan mode astrofotografi dan diedit menggunakan aplikasi Lightroom. Untuk perekaman videonya, maka iPhone SE memiliki dynamic range yang lebih tinggi. Bisa kita lihat detail di bagian matahari dan sawah terekspos dengan baik pada iPhone SE. Sedangkan pada hasil Poco F2 Pro, sebagian detail dari matahari overexpose. Warna yang dihasilkan iPhone SE juga lebih baik, karena Poco F2 Pro sering menghasilkan video yang oversaturated, atau muncul efek magenta seperti di pembahasan foto tadi. Kalau masalah detail mirip banget, tapi Poco F2 Pro sedikit lebih unggul, dan ini direkam dalam resolusi 4K. Otomatis kalau kita aktifkan mode 8K, maka perbedaan akan semakin terlihat. Untuk stabilisasi dan kualitas perekaman audio, silahkan lihat sampel berikut. Ini adalah perekaman videonya dari kedua smartphone dalam resolusi 4K 30 fps. Kita lihat kestabilannya. Coba sekarang kita ubah ke 4K 60 fps. Sekarang saya merekam dalam resolusi 4K 60 fps. Kita sambil lihat dynamic range-nya, sudah bisa kita lihat di layar bahwa dynamic range pada iPhone SE lebih baik dibandingkan Poco F2 Pro. Ya, bisa kita lihat bagian pohon di Poco F2 Pro jadi gelap. Kita cek kestabilannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah perekaman videonya dari kedua smartphone. Ya, keduanya hanya terbatas dalam resolusi Full HD. Sekarang kita lihat kestabilannya gimana. Begitulah perbandingan antara Poco F2 Pro versus iPhone SE. Saya tidak bisa menentukan mana HP yang lebih worth it untuk dibeli, karena hal tersebut ditentukan oleh selera dan kebutuhan masing-masing. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah menonton video ini sampai akhir. Like videonya jika kalian suka dan dislike aja kalau nggak suka. See you guys next time.